Pada hari ke-9, lautan kabut akan bergulir dari waktu ke waktu. Di suatu tempat yang tinggi di langit, sebuah formasi kuno tergantung di udara. Chen Qingyuan, yang merupakan inti formasi, tenggelam dalam pencerahan dan latihan. Energi spiritual yang besar mengembun menjadi sungai-sungai, mengalir deras dari segala arah, dan akhirnya mengalir ke diagram Dao Mata Jahat tanpa memercikan setetes air pun. Berfokuslah pada pengembangan rantai dan jangan risaukan urusan duniawi. Jika ada yang mendekat, formasi akan berfluktuasi, dan Chen Qingyuan akan mengetahuinya pada saat pertama, memastikan keselamatannya sendiri dan mencegahnya diserang orang lain. Waktu berlalu dari jemarimu sedikit demi sedikit, tanpa suara. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Chen Qingyuan menyerap sejumlah besar energi spiritual dan akhirnya meningkatkan kultivasinya selangkah demi selangkah. Langkah keempat jembatan ilahi, tahap tengah. Dengan energi spiritual yang begitu besar, setiap kultivator di alam yang sama pasti sudah berkali-kali tubuhnya terkoyak. Namun, Chen Qingyuan, pengecualian ini, baru saja mencapai batas alam kecil, menembus cahaya misterius, dan melangkah kecil ke atas. Butuh beberapa hari untuk menstabilkan kondisi pikiran saya, lalu saya menutup mata dan melanjutkan meditasi. Dunia luar, reruntuhan Luoshen. Selama bertahun-tahun, umat Buddha tak pernah berhenti, menyelamatkan nyawa setiap hari dan menarik banyak nyawa keluar dari jurang keputusasaan. Mereka telah memberi mereka motivasi untuk hidup dan sangat bersyukur. Seorang Buddhis bagaikan mesin dengan tenaga tak terbatas. Ia tak pernah merasa lelah. Setelah menyelesaikan satu hal, ia akan melanjutkan mengerjakan hal lain. Pada hari ini, jalannya ke depan terhalang dan dia harus berhenti. Siapakah yang berani menghalangi jalan Sang Buddha? Seorang biarawan. Tepatnya, dia adalah seorang pendeta gemuk dengan wajah baik hati. Benar saja, itu adalah biksu kuno yang pernah bertarung dengan Chen Qingyuan 10 tahun yang lalu, seorang Buddha setengah langkah dari zaman kuno. Setelah masa pemulihan yang panjang, sekarang dia baik-baik saja. Meninggalkan alam pencerahan untuk saat ini, ada 2 orang. Pertama, mereka takut bertemu Chen Qingyuan dan menyebabkan bencana yang fatal. Meskipun jalan pencerahan seperti alam semesta yang berdiri sendiri, luasnya sangat luas, tetapi jika seseorang kurang beruntung, betapapun luasnya tempat itu, pada akhirnya mereka akan bertemu musuh. Untuk amannya, saya akan pergi dulu. Setelah terbangun, sebelum dia sempat memahami sepenuhnya era ini, dia dikendalikan oleh bimbingan tak kasat mata jauh di dalam hatinya, dan langsung melangkah ke alam pencerahan, mencari keberadaan Chen Qingyuan, dan menjadi musuhnya. Setelah beberapa waktu, saya mendapatkan gambaran umum tentang situasi saat ini. Saya juga mengetahui bahwa seorang murid Buddha dengan bakat yang luar biasa telah lahir dalam agama Buddha. Saya ingin menemukannya dan bertemu langsung dengannya. Amitabha, murid Buddha itu memperhatikan biksu gemuk itu. Itu adalah pertemuan pertama mereka dan ia merasa sangat asing dengannya, jadi ia membungkuk dengan sopan. Amitabha, biksu gendut itu tersenyum, menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Keduanya saling memandang dan menilai satu sama lain. Saya Dao Chen, seorang biksu miskin dari kuil Tianshu di timur. Murid Buddha menceritakan asal-usulnya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Kuil Tianshu, kuil paling berpengaruh dalam agama Buddha, juga merupakan tempat suci di hati banyak biksu. Biksu-biksu tua, murid-murid Buddha, dan banyak biksu serta guru Zen terkemuka telah menetap di kuil ini. Saya seorang biksu miskin yang hidup menyendiri dan tidak punya tempat tinggal. Sekarang saya seorang biksu pertapa. Sang biksu gendut itu terus memandangi sang murid Buddha, dan makin lama makin merasa puas saat memandangnya, lalu berkata dengan lembut. Setelah mengamati selama beberapa detik, murid Buddha itu menyadari bahwa ia tidak dapat melihat menembus kedalaman lawan bicaranya. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, riak muncul di hatinya dan ia sangat waspada. Apakah sang guru bepergian ke sini untuk menyelamatkan mereka yang menderita, ataukah dia mencari kuil kuno untuk ditinggali? Murid Buddha itu bertanya, dunia ini adalah lautan penderitaan, dan kita semua adalah manusia yang menderita. Biksu gemuk itu menjawab, saya datang ke sini untuk berdiskusi tentang Dharma dengan biksu yang terhormat dan mencari bimbingan. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Seorang murid Buddha dapat menyimpulkan bahwa orang di depannya adalah orang yang luar biasa, dan bahwa kekuatan dan ajaran Buddhanya lebih unggul dari dirinya. Mohon pencerahannya. Biksu gemuk itu akhirnya menemukan seorang murid Buddha, jadi bagaimana mungkin dia kembali dengan tangan hampa? Saat biksu gemuk itu selesai berbicara, seluruh area ditutupi oleh cahaya Buddha. Tolong, melihat hal ini, Sang Buddha tahu bahwa dia tidak bisa pergi seperti ini dan harus memenuhi persyaratan pihak lain. Merasakan aura Buddha yang begitu kuat bahkan lebih mengerikan daripada aura gurunya sendiri. Para biksu tua dalam agama Buddha masih jauh dari mencapai ranah biksu iblis setengah Buddha. Ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Lalu, 2 bantal muncul di kehampaan.
Biksu gemuk dan murid Buddha itu duduk bersamaan, saling berhadapan dan tidak berjauhan. Saat diskusi Dhamma dimulai, gelombang kata-kata Sanskerta bergema di sekitar mereka, dengan sesekali muncul gambar Buddha, serta pemandangan aneh dari kuil kuno dengan lampu hijau. Menurutmu apa itu Buddhisme? Biksu gemuk itu mengajukan pertanyaan. Kristalisasi kebijaksanaan Buddha bermanfaat bagi praktik Dharma. Murid Buddha itu merenung. Apakah metode yang Anda praktikkan benar atau salah? Biksu gendut itu bertanya lagi. Jalan yang kulalui, pikiranku jernih, dan apa yang kukatakan benar. Benar atau salah, itu tergantung situasinya. Apapun kata orang lain, umat Buddha teguh pada jalannya sendiri dan tidak akan diganggu oleh kekuatan eksternal. Aku setuju denganmu. Biksu gemuk itu mengangguk pelan. Jangan pedulikan apa kata orang lain. Tetaplah pada dirimu sendiri, dan itulah kebenarannya. Jika mereka jahat dan seperti setan, mereka pasti salah dan perlu diselamatkan. Murid Buddha itu menambahkan sebuah kalimat. Di matamu, apa itu kejahatan? Seseorang yang tidak sependapat denganmu. Biksu gendut itu bertanya, roh-roh jahat memanfaatkan penderitaan orang lain sebagai sumber pengembangan spiritual, membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu, dan menimbulkan malapetaka di dunia. Umat Buddha mengungkapkan pandangannya sendiri. Kalau kau setuju denganku, maka sebagian besar manusia di dunia ini adalah iblis. Entah mereka kultivator atau orang-orang kuat di dinasti manusia, berapa banyak dari mereka yang tidak berlumuran darah. Hanya saja, kebanyakan orang tidak begitu terang-terangan dan hanya melakukan pekerjaan yang dangkal agar tidak dicap jahat. Banyak kultivator jahat dan setan yang tidak menempuh jalan pintas dan langsung mengungkap sisi gelapnya, sehingga menjadi sasaran kritik publik. Itu tergantung pada penilaian subjektif masing-masing orang, dan sulit untuk menjelaskannya dalam beberapa kata. Umat Buddha tidak ingin mendalami masalah ini. Beku yang terhormat, mohon hakimi. Apakah jalanku adalah jalan kejahatan? Biksu gemuk itu berhenti sejenak, dan tiba-tiba matanya berubah menjadi merah darah. Aura kebaikan dan kejahatan terpancar dari tubuhnya, dan hukum kekuatan Buddha yang sangat unik beriak di sekelilingnya. Merayu, telingaku dipenuhi suara-suara hantu dan serigala yang melolong, bercampur dengan beberapa suara Buddha yang jelas. Murid Buddha itu menatap biksu gemuk di depannya, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Akan tetapi, murid Buddha itu segera mendapatkan kembali ketenangannya. Percakapan tadi baru sebatas pengantar. Sekarang saatnya diskusi yang sebenarnya. Biksu gemuk itu ingin menggunakan diskusi ini untuk menipu umat Buddha dan membuat mereka mengikuti jalan yang sama. Guru, tolong. Melihat sang murid Buddha tetap diam, biksu gemuk itu mendesaknya. Sambil menenangkan pikirannya, murid Buddha itu menutup matanya, menatap mata pria itu, tetap tenang, dan perlahan berkata, tolong ajari aku. Mendengar kata-kata itu, biksu gemuk itu tersenyum lega. Jika seorang Buddhis ingin mengevaluasi jalan seorang biksu gemuk menuju Buddhisme, ia harus memiliki pemahaman yang mendalam. Dalam proses ini, sangat mudah untuk tersesat. Saya tidak tahu berapa lama diskusi ini akan berakhir, dan saya tidak tahu apakah umat Buddha dapat menahan tekanan ini. Di suatu tempat di Dae, ada ruang rahasia yang sangat tersembunyi. Gukong, mengenakan jubah brokat hitam, berdiri dengan punggung bungkuk, matanya terpejam lembut, wajahnya serius, tenggelam dalam pikirannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada penghalang tebal di dekatnya, berbentuk bola materi terkondensasi. Di dalam penghalang itu, ada seseorang. Orang ini tidak lain adalah Dewa Pedang Kuno, Li Jinzu. Bertahun-tahun yang lalu, tubuh Li Jinzu tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan tak dikenal dan menjadi tak terkendali. Dalam situasi kritis, Gukong memasukkan sepotong kecil tulang sakral seukuran kuku yang akhirnya diperolehnya ke dalam mulut Li Jinzu. Pasti dengan bantuan kekuatan pecahan tulang abadi, situasi Li Jinzu untuk sementara stabil, dan dia tidak menjadi boneka. Meskipun situasinya tidak bertambah buruk, namun tidak juga membaik. Li Jinzu tertidur lelap dan tidak dapat dibangunkan. Terlebih lagi, Gukong awalnya ingin membawa Li Jinzu yang tidak sadarkan diri ke tempat lain, tetapi tubuh Li Jinzu terbungkus dalam hukum yang sangat khusus dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak ada pilihan lain selain mendirikan penghalang untuk melindunginya. Gukong sangat khawatir ketika temannya mengalami musibah. Ia tinggal di sana sepanjang waktu dan tidak pernah pergi. Kamu tidak akan tertidur selamanya. Gukong berpikir secara diam-diam. Tidak pantas untuk menanggungnya seperti ini. Dunia luar sedang kacau, tetapi saya terjebak di tempat terpencil ini, tidak dapat berpartisipasi atau menyaksikannya, yang membuat saya merasa sedikit tidak nyaman. Aduh, aku benar-benar berhutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya. Selama bertahun-tahun ia mengistirahatkan matanya, Gukong mengenang masa lalunya bersama Li Jinzu. Kebaikan yang ia berikan di masa lalu terbayar lunas hari ini. Setelah beberapa hari, tiba-tiba aura yang tidak biasa muncul dari dalam penghalang. Tiba-tiba Gukong membuka matanya dan menatap tajam. Matanya menembus penghalang dan melihat pemandangan di dalamnya.
Li Jinzu tetap dalam posisi berdiri, pakaiannya sederhana, wajahnya pucat, dan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya misterius seperti kabut yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, memberinya kesan misterius. Apakah kamu akan bangun? Setelah menunggu sekian lama, akhirnya ada pergerakan. Gukong tanpa sadar mengepalkan tangannya, berharap temannya bisa selamat dari bencana ini dan tidak mati menjelang kedatangan Seng Yu. Li Jinzu dipuja sebagai dewa pedang, bakatnya dalam ilmu pedang tak tertandingi. Bahkan Dewa Pedang Changgeng saat itu pun tak dapat menandinginya, jauh di bawah Li Jinzu. Sebelum menjadi Kaisar Langit, Gukong terus-menerus dipukuli oleh Li Jinzu, dan tidak mampu melawan. Setelah menjadi Kaisar Langit, ia sering mencari Li Jinzu untuk bertarung, menggunakan wilayah kekuasaannya untuk menekan orang lain, menunjukkan kekejamannya. Dengan Li Jinzu sebagai intinya, tornado berlawanan arah jarum jam digulung dan terus meluas dan menyebar, memengaruhi setiap sudut dalam penghalang. Berbagai riak hukum aneh mengelilingi tubuh Li Jinzu. Melihat riak-riak ini, Gukong yang berpengalaman justru tidak dapat memahaminya. Ia mengerutkan kening dan merasa gelisah. Setengah jam berlalu, dan banyak pemandangan kuno dan aneh muncul di dalam penghalang. Pemandangan aneh ini adalah sesuatu yang belum pernah Gukong dengar atau lihat sebelumnya. Penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan mengandung pesona yang luar biasa. Apakah karena pecahan tulang sakral? Gukong berspekulasi dan memperhatikan kejadian itu dengan saksama, hatinya tegang, berdoa agar situasinya tidak bertambah buruk. Beberapa hari kemudian, tubuh Li Jinzu mulai sedikit bergerak. Ia tidak lagi sekaku kayu seperti sebelumnya. Berdengung. Tiba-tiba, Li Jinzu membuka matanya. Saat dia membuka matanya, semua hukum aneh di angkasa menghilang, dan badai yang berputar di sekelilingnya juga menghilang. Pupil matanya berwarna putih dan matanya tampak kusam. Dia menjentikkan jari-jarinya pelan beberapa kali, lalu mengambil langkah maju dengan menggerakkan kaki kirinya dan melangkah maju. Terlihat jelas bahwa gerakannya agak kaku dan kurang natural. Wow, melihat kondisi temannya telah berubah, Gukong mengangkat penghalang itu dengan jentikan lengan bajunya dan melesat mendekat. Lao Li, ada apa denganmu? Gukong mendatangi Li Jinzu dan berteriak keras, berharap mendapat jawaban. Akan tetapi, Li Jinzu seolah-olah tidak mendengar, bibirnya terkatup rapat dan dia tidak mengatakan apapun. Lao Li, terus panggil dan gunakan sihir jiwa. Namun, panggilan berulang kali tidak membuahkan hasil, menyebabkan Gukong merasa cemas dan semakin khawatir. Bukankah dia kalah dan berubah menjadi boneka? Meskipun Gukong sangat enggan melihat situasi ini, dia harus membuat tebakan ini. Kota, demi alasan keamanan, Gukong mengedarkan ki-nya dalam gerakan memutar dan mengukir segel satu kata, dengan tujuan menjebak Li Jinzu di tempatnya. Sesuatu yang aneh terjadi. Metode rahasia, Zen, jatuh pada Li Jinzu, tetapi tidak berpengaruh sama sekali dan langsung hancur. Mata Li Jinzu penuh amarah, dan dia melangkah maju tanpa membiarkan halangan apapun. Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa teknik penyegelannya tidak berpengaruh, Gukong terkejut. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya belum pulih ke puncaknya, tetapi pasti sekitar 50%, melampaui semua orang dan menertawakan dunia. Gukong mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjebak Li Jinzu, tetapi ia bahkan tak berhasil menjebaknya sedetik pun. Sungguh aneh dan tak masuk akal. Bahkan jika Li Jinzu pulih ke kondisi puncaknya, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Menghadapi situasi aneh seperti itu, Gukong tidak tahu harus berbuat apa dan berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk beberapa saat. Setelah ragu-ragu sejenak, Gukong tidak bisa menyerah begitu saja dan menyerang lagi. Ledakan. Karena cara lembut tidak ada gunanya, mari kita lebih tegas. Gukong menamparkan dengan telapak tangannya, memukul Li Jinzu dengan keras. Telapak tangan ini dapat memastikan bahwa fondasi Li Jinzu tidak akan terluka, hanya digunakan untuk memblokir dan menekan. Adegan yang dibayangkan Gukong tidak muncul. Kekuatan telapak tangan itu lenyap dan lenyap oleh cahaya misterius khusus di permukaan tubuh Li Jinzu. Belum lagi menghalangi langkahnya, bahkan pakaiannya pun tidak robek sama sekali. Mustahil. Gukong tertegun dan tidak mempercayainya. Kekuatan pecahan tulang abadi. Kemudian, Gukong memikirkan hal ini dan pikirannya menjadi rumit. Setelah sadar kembali, dia mengalihkan perhatiannya kepada Li Jinzu dan berhenti berusaha menghentikannya, karena dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Gukong, yang menghalangi jalan di depan, merasakan tekanan yang tak terlukiskan saat ia semakin dekat dengan Jinzhou, dan terpaksa minggir. Fluktuasi auranya sangat berbeda dari sisi lainnya. Gukong telah lama menjadi boneka, dan dia sangat menyadari cara hidup di sisi lain dan dapat membuat keputusan. Dengan kata lain, penampilan Li Jinzu saat ini kemungkinan besar tidak terkait dengan sisi lain, tetapi dipengaruhi oleh pecahan tulang abadi. Lihatlah di mana kamu akan berakhir. Meskipun dia tidak bisa menghentikannya, Gukong bisa mengikutinya dari dekat.
Perlahan-lahan, gerakan Li Jinzu mulai kehilangan kekakuan awalnya dan menjadi semakin halus. Rasanya seperti tubuhnya dikendalikan oleh suatu kekuatan, dan butuh waktu untuk beradaptasi. Ledakan. Li Jinzu mengambil langkah ke-10 dan langsung menghancurkan kekosongan di depannya, memperlihatkan retakan besar. Mereka berdua memasuki celah ruang itu satu demi satu, dan mereka tidak tahu kemana celah itu mengarah. Melintasi lapisan kehampaan, ia muncul di lautan bintang yang luas. Li Jinzu, yang berada dalam kondisi aneh, tampaknya memiliki tujuan yang sangat jelas. Ia bergerak maju dengan sangat cepat tanpa jeda. Aku menggunakan fragmen tulang abadi padamu. Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Gukong mengikutinya dari dekat, alisnya penuh kekhawatiran. Saat itu, Li Jinzu hampir dikuasai oleh kekuatan seberang. Demi melindungi dirinya sendiri, ia terpaksa menggunakan cara terakhir ini. Setelah melintasi banyak wilayah, mereka tiba di Dizu setelah beberapa hari. Li Jinzu masih melanjutkan perjalanannya, tanpa melambat. Setelah berhari-hari, dia akhirnya berhenti. Negara Kekaisaran, sebuah galaksi di langit. Setelah tiba di sini, ekspresi Gukong berubah drastis. Ia menebak sebuah kemungkinan, matanya berkedip, dan jantungnya berdebar kencang, sulit untuk mengatakannya. Tidak lama kemudian, tebakan Gukong menjadi kenyataan. Ada daerah terlarang kuno yang terletak di galaksi Sucheng, yang disebut Tanah Terlarang Zhangheng. Menurut legenda, Kaisar Qi Heng, yang hidup puluhan juta tahun lalu, dimakamkan di sini. Apa yang Lao Li lakukan di sini? Apa kau mencoba memasuki area terlarang? Gukong melirik ke arah area terlarang Zhangheng, lalu menatap Li Jinzu yang berdiri tidak jauh darinya, bergumam pada dirinya sendiri. Menendang, Li Jinzu berhenti sejenak, targetnya jelas, itu bukan area terlarang. Gukong merasa cemas saat menyaksikan Li Jinzu memasuki tanah terlarang Burial Eternity yang hukumnya kacau balau, tetapi dia tidak dapat menghentikannya. Beberapa hari yang lalu, ketika area terlarang dunia ini baru saja muncul, Gukong masuk untuk menjelajahinya, tetapi ia tidak masuk terlalu dalam. Area itu penuh bahaya dan sangat berbahaya, jadi ia hanya berjalan-jalan di area luar. Desir. Sesaat kemudian, sosok Li Jinzu benar-benar menghilang dari area terlarang. Gukong, berdiri di luar, merasakan emosi campur aduk, tidak tahu apakah harus tinggal di sini dan menunggu, atau pergi ke tempat lain. Jangan mati di sana. Setelah menunggu beberapa hari, Gukong tidak melihat tanda-tanda Li Jinzu keluar, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya saat dia berbicara sendiri. Setelah berdoa sejenak, ia memutuskan untuk tidak tinggal lama di sana. Gukong perlahan berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Timur, makam kaisar. Ruang makam utama setara dengan dunia independen yang lebih besar, melahirkan segala sesuatu di alam semesta, serta berbagai peninggalan kuno dan alam rahasia. Ruang ini penuh dengan peluang, menarik makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerbu masuk, bahkan jika mereka tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi krisis kematian, mereka tidak akan mundur. Jika Anda menang taruhan, Anda dapat mengubah nasib dan menjalani kehidupan sejahtera. Jika saya kalah taruhan, hal terburuk yang dapat terjadi adalah saya dapat mengakhiri hidup menyedihkan ini lebih awal untuk menghindari penderitaan di masa mendatang. Di area inti ruang makam utama, terdapat lingkaran sihir yang sangat besar, yaitu tempat para raja dan pangeran diuji. Banyak orang kuat memasuki ujian, tetapi tak satu pun dari mereka berhasil melewatinya. Selama periode ini, lebih dari 10 orang kuat jembatan ilahi tewas di medan ujian, menjadi tulang kering dalam kematian yang menyedihkan. Di antara 7 pangeran dan bangsawan di bawah tahta Kaisar Taiwei, hanya pedang abadi Changgeng dan penjaga monumen yang menduduki posisi Raja Jing dan Markis Changjing. 5 posisi umum lainnya bagaikan 5 gunung yang menjulang tinggi, menghentikan banyak prajurit kuat di tengah gunung, yang tidak dapat mencapai puncak sama sekali. Di dunia saat ini, selain wilayah bukti para dewa di reruntuhan Dewa Jatuh, makam kaisar adalah yang paling ramai. Para master tingkat atas yang biasanya sulit ditemukan dapat terlihat di mana-mana. Mengapa kamu tidak bisa keluar? Wang Taohua, mengenakan gaun merah muda, telah berkeliaran di sekitar makam kaisar selama beberapa waktu. Ia berencana untuk segera meninggalkan makam dan menuju alam dewa sejati untuk melihat apa yang terjadi dengan Chen Qingyuan. Sebuah situasi aneh terjadi. Wang Taohua hendak meninggalkan makam utama dan pergi ke area luar, tetapi dihalangi oleh kekuatan tak dikenal. Kehampaan di depan terdistorsi, dipenuhi kabut merah yang menghalangi pandangan dan membuat kekuatan spiritual tidak berguna. Setelah beberapa saat, Wang Taohua yakin sekali bahwa tempat dia berada telah berpindah. Baru ketika kabut merah menghilang, kami tahu di mana kami berada. Wang Taohua dibawa ke area inti makam utama oleh kekuatan tak dikenal, dan masih berada jauh dari luar. Ketika Wang Taohua pertama kali mengalaminya, ia merasa takut, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya berpikir bahwa ia secara tidak sengaja telah menyentuh suatu batasan aneh. Namun, ketika saya hendak pergi lagi, hal yang sama terjadi lagi.
Aku tidak mungkin sesial itu. Upaya ketiga membuahkan hasil yang sama. Wang Taohua panik, beban berat menggantung di hatinya, ekspresinya muram. Sekali merupakan kecelakaan, 2 kali merupakan kebetulan, tetapi 3 kali ada penjelasannya. Mengapa mereka dibiarkan datang dan pergi dengan bebas? Berdiri di tepi ruang makam utama, Wang Taohua tidak dapat menerimanya saat dia melihat beberapa orang kuat masuk dan keluar tanpa halangan. Suara mendesing. Wang Taohua menolak mempercayai hal ini dan mengikuti jejak orang lain. Sayangnya, sementara yang lain berhasil pergi, Wang Taohua menjadi orang terpilih dan sekali lagi dipindahkan ke kedalaman makam oleh hukum yang tidak diketahui. Aku satu-satunya yang tidak bisa melakukan ini. Apa kau mau aku tetap di sini selamanya? Setelah banyak kegagalan, Wang Taohua menjadi bingung dan meragukan dirinya sendiri. Aku tidak melakukan apapun. Setelah memikirkannya berulang-ulang, Wang Taohua masih tidak dapat menemukan alasannya dan sangat khawatir. Bahkan dengan kemampuan Wang Taohua, dia terjebak. Hukum yang tidak diketahui ini sangat menakutkan. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, Anda dapat menangkap petunjuk. Itu pasti pekerjaan Kaisar Taiwei, yang sengaja menjebak Wang Taohua di sini dan tidak mengizinkannya pergi. Mengapa? Wang Taohua masih merenungkan pertanyaan ini, wajahnya cemas dan pikirannya campur aduk. Kaisar Taiwei dan aku tidak berasal dari era yang sama, jadi tidak mungkin aku menyinggung perasaannya. Berdasarkan berbagai petunjuk, Wang Taohua yakin bahwa Kaisar Taiwei mungkin memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Lagi pula, siapapun yang jeli dapat melihat bagaimana pertempuran di zona terlarang Jinsui berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Wang Taohua menundukkan alisnya sambil berpikir, merasa gelisah. Apa niatmu tidak membiarkanku pergi? Di area inti ruang makam utama, ada sebuah tempat yang semua orang tahu. Tempat di mana raja dan pangeran diuji. Mungkinkah? Wang Taohua memikirkan hal ini, tiba-tiba mendongak, matanya berkedip, dia membuat tebakan yang berani, dan ragu untuk berbicara. Tidak terlalu. Pikiran itu terlintas di benaknya, tetapi dia tidak berani memikirkannya terlalu dalam, jadi dia mengerutkan kening dan menolaknya. Bagaimanapun, Wang Taohua juga merupakan tokoh terkemuka pada zamannya. Meskipun ia belum mencapai pencerahan, bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia tidak mau. Dia benar-benar berbakat menjadi seorang kaisar. Dia memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dengan berintegrasi ke dalam yayasan, mengambil jalan alternatif, mengakali hukum waktu, dan bertahan hingga hari ini. Jika memang benar seperti dugaanku, lalu apa yang harus kulakukan? Wang Taohua mengerutkan kening, merasakan emosi yang campur aduk. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mencapai puncak hidupnya dapat menjadi jenderal di bawah komando orang lain? Kalau saja itu gadis berambut putih, Wang Taohua pasti mau melakukannya. Lagi pula, dia penggemar berat, dan dia pasti senang bisa mengikuti idolanya dari dekat. Sekalipun Kaisar Agung Taiwei tak kalah kuat dari wanita berambut putih, Wang Taohua pasti sulit menerimanya. Ia hanya memuja wanita berambut putih, seorang diri menciptakan era 3 kaisar, seberkas cahaya cemerlang sepanjang masa, tak tertandingi dan tak tergantikan. Karena kita tidak bisa keluar, kita hanya bisa masuk ke tempat uji coba. Setelah ragu-ragu cukup lama, Wang Taohua benar-benar tidak punya pilihan selain berjalan menuju tempat persidangan dengan enggan. Ketika tiba di area tempat persidangan, Wang Taohua tidak langsung masuk, melainkan bersembunyi di sebuah lubang di dekatnya dan mengamati secara diam-diam. Banyak orang datang dan pergi dalam lingkaran sihir raksasa ini, mata mereka dipenuhi hasrat akan kesempatan sekali seumur hidup. Meskipun mereka tahu itu berbahaya, mereka bersedia masuk. Sejujurnya, Wang Taohua benar-benar tidak ingin dikendalikan oleh orang lain dan kehilangan kebebasannya, bahkan jika orang itu adalah kaisar yang tak tertandingi yang telah menindas dunia selamanya. Saya mencoba berbagai cara tetapi tidak bisa meninggalkan makam utama, jadi saya datang ke sini sebagai pilihan terakhir. Lupakan saja, sebaiknya aku pikirkan cara lain. Mungkin jika aku menunda beberapa tahun lagi, belenggu yang selama ini menjeratku akan terangkat dengan sendirinya. Setelah berpikir lama, Wang Taohua akhirnya memutuskan untuk menjauh dari lokasi persidangan kerajaan dan pergi ke tempat lain untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Gemerincing, dia berbalik dan melangkah maju, bersiap mencari tempat lain untuk tinggal. Kejadian aneh kembali terjadi. Wang Taohua baru saja pergi ketika ia mengalami distorsi spasial. Ia membuka matanya lagi dan kembali ke sekitar lokasi persidangan. Tidak mungkin. Lagi, Wang Taohua melihat sekelilingnya, matanya berkedip-kedip dan emosinya sedikit tidak stabil. Memanggil, saya tidak percaya ini dan terus melangkah maju. Setelah beberapa langkah, dia kembali ke tempat duduknya. Hal ini terjadi berkali-kali, dan itu sangat berarti. Petik 2 petik 2. Melihat ini, Wang Taohua yang berdiri diam, mengepalkan tangannya erat-erat, tak bisa berkata apa-apa.
Itu terlalu banyak. Wang Taohua ingin mengumpat dengan keras, tetapi dia takut menimbulkan masalah baru, jadi dia menahannya. Wajahnya pucat pasi dan suasana hatinya teramat buruk. Melihat orang lain datang dan pergi dengan bebas tanpa hambatan apapun, Wang Taohua merasa semakin tak bisa berkata-kata di lubuk hatinya. Semua kata-katanya berubah menjadi desahan panjang, aduh. Sebelumnya, dia hanya tidak bisa meninggalkan ruang makam utama, tetapi sekarang dia terjebak di area tempat persidangan ini. Bahkan orang bodoh pun dapat mengerti maksudnya. Penuh kebencian, Wang Taohua mengumpat dalam hati, ekspresinya sedikit sedih, gaun merah jambu yang dikenakannya sesekali berkibar tertiup angin. Tidak, aku bukan tipe orang yang menyerah setelah mengalami sedikit kemunduran. Wang Taohua adalah pria yang sangat keras kepala. Semakin sering seseorang mengincarnya, semakin ia merasa tidak bahagia, dan ia harus melakukan yang sebaliknya. Jangan lupa, dia menyimpan dendam. Pada masa Wang Taohua, para pesilat terkuat di dunia menganggapnya sebagai harta karun yang berharga, dan semua orang ingin mendapatkan sebagian darinya. Untuk itu, ia berjuang keras memanjat dan akhirnya mencapai puncak. Demi membuat marah semua penguasa, ia mendapat kesempatan untuk membuktikan daunnya, tetapi menolak menjadi kaisar. Ketika musuh yang kuat hendak naik tahta, ia melakukan perjalanan khusus untuk melepasnya, dan mengucapkan kata-kata yang penuh kebencian. Membunuh orang itu membosankan, lebih memuaskan jika membuat orang jijik. Memangnya kenapa kalau aku Kaisar Taiwei? Jangan beri aku kesempatan, atau aku akan menggigitmu. Wang Taohua hanya memikirkan hal ini dalam hatinya dan tidak berani mengatakannya keras-keras. Kamu berkomplot melawanku dan ingin aku bekerja untukmu. Itu tidak mungkin. Saya pernah berdiri dengan gagah di puncak sebuah era, jadi bagaimana mungkin saya tunduk kepada yang lain? Kecuali, tentu saja, perempuan berambut putih itu. Meskipun aku belum mencapai pencerahan dalam arti sebenarnya, aku bukanlah orang biasa. Aku bangga dan pantang menyerah. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Wajah Wang Taohua dipenuhi garis-garis hitam. Ia diam-diam bersumpah untuk mengingat dendamnya hari ini dan membalas dendam, kalau tidak ia akan merasa tidak nyaman. Kalau kamu nggak ngelepasin aku nggak akan pergi. Aku cuma bisa nunggu dan lihat. Wang Taohua menata meja dan kursi dengan lambaian lengan bajunya, lalu duduk untuk mencicipi anggur. Ekspresinya seperti keledai yang keras kepala, dan rongga hidungnya sesekali mengeluarkan suara. Ia merasa terkekang dan tidak bahagia. Setelah minum 2 teko anggur, aku berhasil mengendalikan emosiku yang gelisah. Kemudian, Wang Taohua melipat tangannya di dada dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia memutuskan untuk menenangkan diri terlebih dahulu, lalu pergi menyendiri di sini untuk berlatih. Tidak ada kemungkinan kompromi. Kamu menyukaiku, tapi aku tetap tidak menyukaimu. Dunia menghormati Kaisar Agung Taiwei, tetapi saya tidak akan melayaninya. Wang Taohua mendengus beberapa kali. Beberapa jam kemudian, tepat saat Wang Taohua hendak memasang batasan dan bermeditasi untuk mengolah rantai, suatu kekuatan aneh datang entah dari mana dan menekan kekosongan. Ledakan. Meskipun Wang Taohua menyadarinya pada saat pertama, dia tidak mampu menghilangkan kekuatan aneh ini sama sekali, dan tubuhnya terikat dan tidak bisa bergerak. Ledakan. Dengan suara keras, kekosongan di bawahnya runtuh. Wang Taohua menurunkan alisnya dan menatapnya, matanya melebar. Akhirnya, ia tak kuasa menahannya lagi dan mengumpat keras, brengsek, kau tak bisa memaksaku membeli atau menjual. Memanggil. Begitu kata-kata itu diucapkan, Wang Taohua ditekan ke celah ruang angkasa oleh kekuatan ini. Sebuah retakan muncul di tempat pengadilan kerajaan di dekatnya. Wang Taohua mendarat dengan cepat dan memulai penilaian percobaannya sendiri. Ketika ikatannya dilepaskan, Wang Taohua mulai mengamati sekelilingnya. Di dunia merah darah ini, ada gunung, sungai, danau, duri dan tanaman. Ada gunung yang sangat tinggi berdiri di cakrawala, mencapai puncak awan, yang sangat menarik perhatian. Aku tidak akan bergerak, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Wang Taohua dipaksa datang ke alam percobaan rahasia, dan dia merasa makin marah. Sambil berbicara, dia menarik sebuah kursi dan duduk di atasnya, menghadap ke kedalaman lapangan persidangan, dengan kaki disilangkan dan ekspresi marah di wajahnya. Waktu berlalu menit demi menit, dan Wang Taohua tidak berniat memulai persidangan. Semakin kamu memaksaku, semakin aku menolak melakukannya. Aku tidak terima. Kalau kau punya nyali, bunuh saja aku. Wang Taohua mengangkat kepalanya sedikit, wajahnya penuh ketidakpuasan. Huff, cahaya merah muncul di langit, dan angin dingin bertiup dari kedalaman alam percobaan rahasia. Karena Wang Taohua sangat enggan, saya harus mencari cara lain untuk mengatasinya. Angin menderu, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya tercipta di angkasa. Melihat alam rahasia persidangan sedang berubah, Wang Taohua menyipitkan matanya, tidak takut sama sekali, ingin melihat ke arah mana situasi akan berkembang. Zeng, suara ledakan udara terdengar, dan sebuah lubang besar terbentuk di langit.
Sosok ilusi muncul dari celah itu, bentuk tubuhnya kabur dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Sosok ini berdiri di udara. Meskipun penampilannya tak diketahui, setiap gerakan dan gesturnya menunjukkan kemuliaannya. Ia memandang dunia dan menguasai dunia. Melihat sosok yang muncul dan menghilang, jantung Wang Taohua tiba-tiba berhenti berdetak, matanya melebar, dan tanpa sadar dia meletakkan kakinya yang disilangkan, perlahan berdiri, menahan napas dan berkonsentrasi. Apakah dia Kaisar Tai Wei? Pikiran ini muncul, dan Wang Taohua tidak bisa tetap tenang sama sekali. Kalau nggak ketemu seseorang, boleh-boleh aja mengumpat. Tapi kalau mau dekat-dekat, kamu harus serius dan nggak boleh menunjukkan rasa nggak hormat. Sepanjang sejarah, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan Kaisar Tai Wei. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Dia memiliki perawakan ramping dan mengenakan jubah giok. Ini seharusnya menjadi sebuah wasiat yang menjelma. Ia perlahan melangkah ke udara, menyusutkan tanah hingga 1 inci, dan tiba di hadapan Wang Taohua dalam beberapa tarikan napas. Ia tidak lagi mempertahankan postur merendahkan, melainkan jatuh ke tanah, tepat di permukaan air. Jarak keduanya tidak lebih dari 10 kaki, dan mereka saling menilai. Bertemu Kaisar. Dengan penglihatan tajam Wang Taohua, ia dapat mengetahui asal-usul sosok di depannya. Ia tampak hikmat dan membungkuk. Sosok yang mengenakan jubah giok, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak mengatakan apapun dan tidak memperlihatkan kekuatan apapun, dia tetap memberikan tekanan psikologis yang luar biasa kepada Wang Taohua. Setelah kebuntuan singkat, Wang Taohua memberi hormat dan menyapanya dengan hormat. Kaisar Tai Wei masih hidup, dan kejadian ini sangat mengejutkan Wang Taohua. Meskipun jejaknya sudah ada sebelumnya, namun dampak dari melihat langsung perwujudan kehendak Kaisar Tai Wei terlalu besar, dan itu memicu gelombang besar yang tidak akan mereda dalam waktu singkat. Teman, untuk menunjukkan rasa hormat, inkarnasi kehendak Kaisar Tai Wei membungkuk dan memberi hormat tanpa basa-basi. Dahulu kala, inkarnasi Kaisar Tai Wei mengambil apa yang ditinggalkannya dari makam, dan dalam prosesnya, menghilangkan obsesi Markis Yunan dan membebaskannya. Setelah meninggalkan makam Kaisar, dia segera kembali dan mengaktifkan pembatasan pengadilan raja. Tubuh asli Kaisar Tai Wei saat ini masih berada di tanah lama di Zhu dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Tubuh aslinya tersembunyi di tanah tua, dan belum menampakkan wajahnya. Namun, ada beberapa hal yang tak terhindarkan, dan tiba-tiba secercah kesadaran ilahi menjelma. Kaisar, mengapa Anda bertindak begitu kejam? Wang Taohua ingin mengatakan sesuatu dan terlalu malas untuk bertele-tele. Rasa hormat memang rasa hormat, tapi kamu harus mengatakan apa yang perlu kamu katakan. Terlalu tidak nyaman untuk menahannya. Mengapa kamu berkata begitu? Kaisar Tai Wei bertanya balik. Bukankah sudah jelas? Wang Taohua mulai mengeluh. Saya tidak berniat menginjakkan kaki di sini, tetapi Kaisar memaksa saya ke sini. Dengan segala hormat, jika kabar ini sampai tersebar, saya khawatir itu akan merusak martabat Kaisar. Berjalanlah bersamaku, dan kamu tidak akan mempermalukan teman-temanmu. Kaisar Tai Wei membuat undangan. Sejujurnya, merupakan suatu kehormatan besar diundang oleh Tai Wei secara pribadi. Aku tidak suka dibatasi. Kata-kata Wang Taohua mengisyaratkan penolakan yang sopan. Saya mengerti. Kaisar Tai Wei mengangguk pelan, tetapi tidak menyerah. Ia melanjutkan, apapun yang Anda inginkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Gunakan godaan untuk melihat apakah Anda dapat membuat Wang Taohua berubah pikiran. Jika kita sungguh-sungguh tidak dapat mencapai kesepakatan, maka kita hanya bisa menyerah. Saya akui Anda kuat, dan sulit menemukan lawan dalam sejarah alam semesta. Namun, saya tidak berniat mengikuti Anda, Yang Mulia. Kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Wang Taohua kembali tenang, tampak tenang, dan berkata lagi, selama kita hidup, kita akan selalu punya keinginan. Katakan apa yang kau butuhkan, mungkin aku bisa membantumu. Kaisar Tai Wei sangat menyayangi Pangeran Taohua dan tidak ingin melepaskannya begitu saja, jadi dia ingin memperjuangkannya. Faktanya, dengan kekuatan Kaisar Tai Wei, ia bisa melakukan apapun hanya dengan jentikan tangannya. Jika ia tidak bisa melakukannya, para jenderalnya akan sia-sia. Alasan saya ingin membuka tempat uji coba adalah karena saya ingin kembali ke tahun-tahun awal yang gemilang, ingin ada yang menemani, dan tidak sendirian. 10.000 tahun yang lalu, jika bukan karena keberadaan di sisi lain yang mengganggu, Kaisar Tai Wei benar-benar berencana untuk duduk bermeditasi dan meninggal dunia sepenuhnya. Menyaksikan teman-teman dan orang-orang yang disayanginya meninggal satu demi satu, kesepian yang ia rasakan sulit diungkapkan. Berdiri di puncak gunung, angin dingin menusuk tulang. Kesepian dan kesunyian, tak seorang pun dapat mengerti. Jika ada satu emosi yang ditakuti Kaisar Tai Wei, itu adalah kesepian. Kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, hidup sendirian adalah yang paling menyakitkan.
Ketika memilih jenderal untuk babak berikutnya, yang harus diperhatikan bukan hanya kekuatan dan bakatnya, tetapi juga karakternya. Tentu saja, Wang Taohua bukanlah seorang pria sejati, tetapi dia juga jelas bukan orang jahat. Dia hanya pendendam dan jahat. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan mengalami musibah besar dan fondasinya runtuh. Wang Taohua bahkan ingin mengosongkan semua harta bendanya untuk digunakan untuk pengobatan Chen Qingyuan. Namun, dalam hubungan yang begitu serius, Chen Qingyuan tidak ingin menyia-nyiakan persahabatannya dengan temannya, jadi dia tidak mengambil kesempatan untuk meminta harta itu, tetapi dia menghargai kebaikannya. Keinginanku, Wang Taohua menundukkan alisnya dan berpikir dalam-dalam, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Bicaralah. Kaisar Taiwei menangkap perubahan di mata Wang Taohua dan mendesak. Sejujurnya, Tuan, jika permaisuri membutuhkan seseorang untuk menemaninya dan mengurus hal-hal sepele dalam hidup, saya pasti akan mengesampingkan harga diri saya dan pergi ke sana dengan sukarela. Berbicara tentang ini, wajah Wang Taohua penuh dengan kerinduan dan dia berbicara tanpa henti. Sayang sekali dia begitu mulia dan anggun, bagaikan bunga teratai giok di puncak gunung bersalju, tak terjangkau. Saya mencapai puncak jalan hidup saya, memanfaatkan kesempatan itu, dan memenuhi syarat, tetapi saya menolak untuk naik tahta. Akibatnya, waktu dan ruang pun terbalik, dan saya menyaksikan pemandangan masa lampau yang makmur. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Membalikkan dao agung dan melampaui zaman. Tiga kaisar begitu agung, tak tertandingi. Dia sangat mempesona dan cemerlang, tidak ada wanita lain yang dapat dibandingkan dengannya selama bertahun-tahun. Seandainya aku bisa berbincang sebentar dengan permaisuri dan menerima kaligrafi serta lukisan tulisan tangannya, aku tak akan menyesal seumur hidupku. Oh, sulit. Wang Taohua menarik pikirannya, berhenti berhayal, dan mendesah pelan. Setelah mendengar kata-kata ini, Kaisar Taiwei mengerti segalanya. Kamu mengaguminya? Kaisar Taiwei bertanya dengan lembut. Tidak. Wang Taohua ragu sejenak, lalu menjawab dengan serius, seharusnya itu kekaguman. Dia berhenti sejenak dan menekankan lagi, jauh di sumsum tulang. Mungkin ada kekaguman, tetapi lebih banyak rasa hormat. Itu mencapai tingkat kekaguman yang ekstrim, melampaui kehidupan seseorang sendiri. Waktu dan ruang berputar, dan tahun-tahun pun terungkap. Seolah-olah Wang Taohua telah menyaksikan langsung bagaimana wanita berambut seperti itu naik tahta selangkah demi selangkah. Keterkejutan yang dirasakannya tak terlukiskan. Aku akan membantumu. Mengetahui kebutuhan Wang Taohua, Kaisar Taiwei merasa hal itu lebih mudah diatasi. Nanti, aku akan mengizinkanmu bertemu permaisuri dan mengobrol. Aku tidak hanya akan menerima kaligrafi dan lukisannya, tetapi bahkan momen-momen yang kalian lalui bersama pun dapat diabadikan di sebuah batu foto untuk kau simpan. Jika seseorang ingin mengukir jejak gambar wanita berambut, ia harus mendapatkan persetujuannya. Jika tidak, bahkan batu gambar dengan kualitas terbaik pun tidak akan mampu mematuhi aturan pola kekaisaran dan mustahil untuk digunakan. Mendengar ini, Wang Taohua tertegun. Ia curiga ia salah dengar. Ia perlahan membuka mulut, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Mendapatkan kaligrafi tulisan tangan dan lukisan sang permaisuri adalah keinginan terbesar Wang Taohua, dan dia bahkan tidak berani membayangkan hal lain. Duduk dan mengobrol, angkat gelas dan minum. Bahkan, dimungkinkan untuk mengukir batu dengan gambar waktu yang dihabiskan bersama sang permaisuri. Membayangkannya saja sudah agak menyinggung dan terkesan seperti penghujatan. Ini, apakah benar-benar bisa dilakukan? Pada saat ini, Wang Taohua tertegun. Karena putrinya terlibat, Wang Taohua kehilangan rasionalitas dan ketenangannya yang biasa. Bagaimana? Secangkir teh berlalu, dan Kaisar Taiwei ingin mendapatkan jawaban yang akurat. Kamu tidak membodohiku. Wang Taohua yang tadinya tak sadarkan diri, kemudian tersadar, menatap Kaisar Taiwei dan bertanya. Kamu tidak bercanda. Kaisar Taiwei berbicara. Begitu kata-kata ini terucap, hukum-hukum di lapangan uji coba berhamburan bak ombak, untaian hukum yang tak terhitung jumlahnya memercik ke udara bagai tetesan air, menimbulkan lapisan-lapisan turbulensi. Kemudian, percikan air tersebut mengembun menjadi bunga-bunga teratai merah darah, yang mekar satu demi satu. Pemandangannya indah dan keagungan rajanya luar biasa. Merasakan tekanan luar biasa dari Kaisar Taiwei, Wang Taohua merasa dirinya hanyalah sebutir pasir, sementara pihak lain adalah lautan gurun yang tak berujung. Dibandingkan dengan itu, ia tampak sangat kecil. Hanya inkarnasi dari kemauan saja dapat memiliki kekuatan dahsyat untuk menggerakkan semua hukum. Merasakan tekanan dari raja, tubuh Wang Taoyin tanpa sadar sedikit membungkuk. Tekanan itu begitu kuat sehingga ia tidak bisa menatap langsung wajah raja. Ada pula 3 tingkatan dan 9 tingkatan pejabat di antara para kaisar besar, belum lagi Wang Taoqi, yang belum mencapai ranah kaisar dan berada jauh di luar jangkauan Kaisar Taiwei. Janji yang dibuat oleh Kaisar Taiwei penuh dengan ketulusan, godaan dan menyentuh jiwa. Setidaknya bagi Wang Taoqin, dia sangat tersentuh.
Maaf, tapi bahkan Anda tidak bisa membuat permaisuri melakukan ini. Setelah terkejut, Wang Taoyin menjadi tenang dan bertanya. Dia membantuku, kata Kaisar Taiwei. Kalian berdua bukan teman seangkatan, dan mungkin kalian belum pernah bertemu sebelumnya. Untuk apa permaisuri membantu kalian? Mendengar ini, Wang Taoyin sedikit tertegun dan berbicara dengan nada terkejut. Masa depan, kata Kaisar Taiwei penuh arti. Masa depan, Wang Taoyin mengulanginya, tidak mengerti apa maksudnya. Dia akan segera membantuku, Kaisar Taiwei menambahkan, dan aku akan menggunakan bantuan ini untuk memenuhi keinginanmu. Dapatkah kita meramalkan terlebih dahulu nikmat dan perkara yang akan dihadapi oleh sang permaisuri? Kalau ada yang mengatakan hal seperti ini, berarti dia hanya omong kosong dan tidak perlu ditanggapi dengan serius. Karena kata-kata ini keluar dari mulut Kaisar Taiwei, kata-kata ini sangat dapat dipercaya. Wang Taoyin tertegun sejenak, lalu berkata, apakah kamu berani berjanji? Sekalipun pihak lain adalah kaisar yang tak tertandingi yang telah menindas semua keabadian, Anda tidak boleh mempercayainya dengan mudah. Aku bersumpah. Kata-kata Kaisar Taiwei menjadi kenyataan, dan segala macam fenomena aneh muncul di kehampaan di sekitarnya. Huruf-huruf kuno bau muncul, yang merupakan kontrak kaisar. Serius sekali, melihat fenomena hukum yang aneh di sekitarnya dan mendengarkan suara-suara Tao kuno, Wang Taoqi sungguh terkejut. Ia tak menyangka Kaisar Taiwei akan begitu mementingkan hal itu. Setelah beberapa saat, fenomena aneh itu menghilang. Keduanya saling berpandangan, dan suasananya menyedihkan. Saya harus mengatakan sesuatu di awal. Sekalipun saya bepergian dengan Anda, saya punya keinginan sendiri. Anda tidak bisa memaksa saya melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginan saya, Anda juga tidak bisa membatasi kebebasan saya. Setelah sedikit tenang, Wang Taoyin mulai berbicara tentang kondisinya. Ya, Kaisar Taiwei mengangguk pelan tanpa ekspresi. Setiap kata bernilai 1000 emas. Saya punya pertanyaan lain yang saya harap bisa dijawab. Wang Taoqi merenung. Berbicara, kata Kaisar Taiwei. Kenapa kau memilihku? Wang Taoqi sangat bingung. Dengan kemampuanmu, sulit menemukan orang sepertimu. Logikanya, kau tidak membutuhkanku. Kau sangat istimewa. Kaisar Taiwei berkata jujur, aku punya urusan penting, dan kaulah kandidat terbaik. Dalam sekejap, Wang Taoqi bereaksi. Pasti cara berpikirnya yang uniklah yang mengintegrasikan peluang pencerahan ke dalam fondasinya, sehingga terhindar dari gangguan waktu dan bertahan hingga saat ini. Jika kamu tidak menjadi salah satu dari kami, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Ia hanyalah seorang jenderal biasa, bukan seseorang yang mampu mewujudkan kehendak Kaisar Agung Taiwei. Ia ingin Wang Taoyin menemaninya, tetapi ia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, sesuatu yang mungkin dapat mengubah dunia saat ini dan memengaruhi masa depan. Ada apa? Wang Taoyin merasakan sesak di hatinya, dan agak khawatir. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Taiwei akan meminta bantuannya, yang mana akan sangat berbahaya dan dapat dengan mudah membahayakan nyawanya. Saya belum takut, tetapi saya punya banyak kekhawatiran tentang hal yang tidak diketahui. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku bisa menjaminnya. Kekuatan besar terpancar dari tubuh Kaisar Taiwei, dan nama yang ia akui pun berubah menjadi Zheng Tuo. Baiklah, aku percaya padamu. Setelah berpikir sejenak, Wang Taohua setuju. Jadi, keduanya membicarakan beberapa hal dan menandatangani kontrak jiwa. Ini bukan hubungan tuan dan hamba, tetapi kesepakatan yang sangat setara. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, selama Wang Taohua tidak bersedia, Kaisar Taiwei tidak akan memaksanya. Saya harap kita bisa berteman. Masalah ini sangat penting, dan Kaisar Taiwei hanya dapat menggunakan metode ini untuk menarik Wang Taohua ke kampnya sendiri untuk memastikan keselamatan dan menghindari kesalahan. Beberapa hal, jika salah, tidak dapat diperbaiki dan sudah terlambat untuk disesali. Ya, Wang Taohua tidak tahu persis apa yang akan dia lakukan, dan wajahnya serius. Ayo kita mulai. Kaisar Taiwei tiba-tiba mengatakan sesuatu. Mendengar ini, Wang Taohua tertegun, memulai apa? Penilaian. Kaisar Taiwei sangat berhati-hati dalam berkata-kata. Apakah saya masih memerlukan penilaian? Wang Taohua terkejut. Tentu saja, jawab Kaisar Taiwei dengan penuh keyakinan. Kalau kau bahkan tidak lulus ujian, aku sudah membuktikan bahwa aku salah tentangmu, dan kontrak yang kita tanda tangani akan batal demi hukum. Namun, aku tetap akan mengatur pertemuanmu dengan permaisuri, sebagai permintaan maaf karena telah membuang-buang waktumu. Setelah mengatakan ini, Kaisar Taiwei perlahan berbalik dan berjalan menuju ke kedalaman lapangan uji coba. Melihat sosok Kaisar perlahan menjauh, Wang Taohua berteriak keras, jangan meremehkanku. Bagaimana mungkin orang yang baru saja gagal ujian bisa menghentikanku? Saya tidak harus mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam penilaian, tetapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa saya tidak memiliki kemampuan.
Awalnya, Wang Taohua sangat marah kepada Kaisar Taiwei karena memaksanya datang, tetapi sekarang ia tidak lagi marah dan bahkan menganggapnya cukup baik. Kedua belah pihak tidak menandatangani perjanjian Tuan Hamba, melainkan perjanjian yang setara. Perjanjian ini hanya digunakan untuk membatasi beberapa hal dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Selain itu, setelah menyelesaikan tugas tertentu, jika Wang Taohua tidak ingin berhubungan dengan Kaisar Taiwei, dia dapat mengakhiri kontrak jiwa secara sepihak tanpa menanggung konsekuensi apapun. Sejujurnya, Kaisar Taiwei sangat menghormati Wang Taohua dan sangat tulus. Menendang, Wang Taohua tahu bahwa ini adalah cara Kaisar Taiwei untuk memprovokasinya, tetapi emosinya masih bergejolak. Menghadapi area lapangan yang dalam, ia melangkah maju dengan tatapan tegas, bertekad untuk menang. Akan sangat memalukan jika aku bahkan tidak bisa lulus ujian. Wang Taohua melangkah di tanah padat berwarna merah darah, bersiap menyeberangi gunung dan lautan untuk mencapai gunung tinggi jauh di dalam tempat uji coba. Mencapai puncak gunung berarti lulus ujian. Dalam keadaan normal, dengan kemampuan Wang Taohua, tidak akan ada kejutan. Namun, jika Kaisar Taiwei diam-diam meningkatkan kesulitannya, akan sulit untuk memastikannya. Semakin dalam Anda menyelami, semakin mengerikan hukum di tempat pengadilan itu. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dirugikan oleh aturan tersebut. Jalan menuju pencerahan, hari ke-9. Di dalam lingkaran sihir besar, Chen Qingyuan duduk bersila di intinya. Energi spiritual yang kaya memenuhi semua arah, berubah menjadi aliran yang tak terhitung jumlahnya, melebur menjadi diagram reinkarnasi, dan menjadi makanan bagi fondasi tertinggi. Dentang, di dalam kehampaan, terukir deretan karakter emas kuno, memancarkan suara merdu dari waktu ke waktu, bergema di setiap sudut wilayah ini. Chen Qingyuan sedang bekerja keras menghitung kitab suci kultivasinya sendiri, dan sesekali berhenti. Karakter kuno di kehampaan perlahan bertambah, dan segera berlalu. Setiap kata mengandung misteri hukum tertinggi, yang cukup untuk menekan galaksi jika jatuh ke dunia luar. Hingga saat ini, selain Chen Qingyuan, belum ada orang lain di surga ke-9. Tidak ada seorang pun yang mengganggunya, dan energi spiritual di sini sangat kaya dan melimpah, terbaik di dunia, yang memberi Chen Qingyuan kesempatan luar biasa untuk berkultivasi dan sepenuhnya memenuhi kebutuhan tubuh reinkarnasinya. Gemerincing, energi spiritual mengalir dan membentuk pusaran. Langit ke-9 diselimuti lautan kabut yang tak berujung. Karena tingkat kultivasi Chen Qingyuan yang terus berubah, kabut tebal itu bergulung-gulung, menggambarkan beberapa pemandangan aneh yang melintas. Chen Qingyuan memejamkan mata dan memperbaiki rantainya. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran, menjadi lebih kuat. Atas dasar menjaga fondasi yang stabil, bekerja keraslah untuk meningkatkan kultivasi Anda. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai langkah ke-9 jembatan ilahi, barulah seseorang memenuhi syarat untuk menyentuh kesempatan pencerahan. Dilihat dari kecepatan penyerapan energi spiritual saat ini, dalam beberapa saat lagi, dia akan mampu menerobos ke tahap keempat akhir jembatan ilahi. Selangkah demi selangkah, mendaki menuju tempat yang lebih tinggi. Reruntuhan Luoshen, suatu tempat. Langit berbintang ini diselimuti cahaya Buddha dan suara Sansekerta masih terngiang. Jika ada kultivator jahat yang mendekat, ia akan langsung hancur menjadi abu tanpa sempat melawan. Murid Buddha itu berdebu, sedangkan biksu gemuk itu pendiam dan jauh. Sambil duduk di atas bantal, mereka saling memandang dan berbicara. Selama hari-hari tersebut, sang murid Buddha telah bermeditasi pada kitab suci Buddha yang dibacakan oleh biksu gemuk, dan selalu tetap sadar dan berpikiran jernih. Aneh sekali, biksu gemuk itu diam-diam merasa tidak senang. Berbulan-bulan telah berlalu, dan anak ini berhasil tetap tenang, tidak terpengaruh oleh virus. Mentalitas seperti ini sungguh mengerikan. Anda harus tahu bahwa ini bukanlah makna sebenarnya dari kitab suci Buddha biasa, tetapi hasil usaha keras seorang Buddha setengah langkah. Anehnya tidak begitu mudah membujuk seorang murid Buddha yang baru saja melangkah ke jembatan ilahi. Amitabha, setelah beberapa hari, sang murid Buddha melihat apa yang diungkapkan oleh biksu gemuk itu, menangkupkan kedua tangannya, menundukkan alisnya dan berbisik. Apa pendapat biksu itu? Biksu gemuk itu tidak meremehkan murid Buddha tersebut. Ia menganggapnya sebagai biksu senior yang setingkat dan mengajukan pertanyaan kepadanya dengan hormat. Kamu berada di jalur yang salah. Murid Buddha itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap matanya, suaranya serak dan nadanya tegas. Apakah jalanku salah? Biksu gemuk itu sedikit terkejut, berpikir bahwa murid Buddha itu melakukannya dengan sengaja untuk mencari jalan keluar dari situasi tersebut, dan tidak terlalu memperhatikannya. Mengapa kau berkata begitu? Jejak kaki Buddha Kasyapa tetap ada di jalanmu. Kata putra sang Buddha, saya memang menerima beberapa kesempatan dari Buddha Kasyapa, itu benar. Biksu gemuk itu tidak menyembunyikannya dan mengakuinya. Wajar saja untuk belajar dari masa lalu, tidak ada yang perlu disembunyikan, dan tidak memalukan.
Saya pernah membaca ajaran Mahayana Sang Buddha, yang menyucikan jiwa saya dan membawa pencerahan tiba-tiba. Sang murid Buddha, dengan tangan terlipat di depan dada, berkata dengan tenang, engkau belum memahami hakikat kitab suci Buddha Mahayana dan belum menemukan jalan keluarmu sendiri. Karena itu, engkau telah kehilangan jalanmu. Sederhananya, biksu gemuk itu memiliki nafsu makan yang besar, tetapi kemampuannya agak kurang, sehingga jalan di depannya terjal dan dia berhenti di sini. Mendengar kata-kata itu, biksu gemuk itu tampak terharu. Senyum di wajahnya membeku, matanya redup, pikirannya rumit, dan ia tetap diam. Apakah kamu masih ingat niat awalmu? Sang Buddha melanjutkan berbicara. Ketika pertanyaan ini jatuh ke telinga pendeta gemuk itu, bagaikan sebuah batu yang menghantam lautan hatinya yang tenang, memercikkan sedikit air dan menimbulkan riak yang hampir tak terasa. Namun, riak ini memicu efek kupu-kupu, dengan gelombang yang meluas dan riak yang menghantam. Lautan hati tak lagi damai. Ekspresinya bahkan lebih mengharukan. Hanya beberapa patah kata saja tidak mampu menggoyahkan hati biksu gemuk itu. Setelah beberapa kali tarikan napas, ia kembali normal, tenang dan kalem. Aku tak pernah melupakan cita-cita awalku. Biksu gemuk itu menatap murid Buddha itu tanpa berkedip. Saat ini, siapapun yang mengalihkan pandangan akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sebarkan dharma dan selamatkan dunia. Meskipun biksu gemuk itu menipu orang-orang dan tidak melakukan tindakan kejam apapun untuk memperluas pengaruh agama Buddha, ia telah membantu banyak kehidupan terbebas dari penderitaan. Saya tidak lupa, mata Sang Buddha kosong bagaikan jurang, dan wajahnya setenang air. Jantungmu tampaknya tidak biasa. Setelah lama mengamati, biksu gemuk itu memperhatikan hal ini dan menyipitkan matanya, mengungkapkan keraguannya. Keinginan duniawiku telah terputus, tetapi aku meminjam sehelai daun bodi untuk melindungi hidupku. Para pengikut Buddha membantunya mengatasi keraguannya. Hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Biksu gemuk itu baru saja bangun, jadi wajar saja ia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Sehelai daun bodi. Mendengar ini, mata biksu gemuk itu menyipit, dan tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Ia bergumam pelan, pantas saja, pantas saja. Tak heran tekad lelaki ini begitu teguh dan tak goyah sedikit pun. Jika Anda memiliki bodi cita, siapa yang mau bermain dengan Anda? Kalau bicara tegas, ini curang. Apakah berakhirnya hasrat duniawi disebabkan oleh pendonor perempuan? Biksu gemuk itu memikirkan sesuatu dan bertanya langsung. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, Fuzi melanggar sumpah kesuciannya dan menikahi seorang pria dari klan Yu, dan melahirkan seorang putri. Ya, murid Buddha itu telah lama menyadari peristiwa masa lalu ini dan berkata dengan tenang, aku telah memberikan hatiku yang fana kepadanya. Di masa lalu, para setan berencana dan menculik Pangeran Yu dari klan Yu, menjebak murid Buddha tersebut, lalu menguburnya. Sekalipun para pengikut Buddha tahu itu jalan buntu, mereka tetap meneruskan perjalanan tanpa ragu-ragu. Kemudian, Chen Qingyuan mengetahui hal ini dan pergi ke Tianyuan untuk meminjam prajurit kaisar tangan Buddha. Ia melangkah masuk ke jantung klan iblis dan tiba-tiba memecah kebuntuan, menyelamatkan putra Buddha dan pangeran klan Yu. Saat itu, putri dari klan Yu sedang sekarat dan hampir dibunuh oleh iblis. Untuk melindunginya, seorang murid Buddha memindahkan jantung Buddhanya kepadanya dan hampir mati. Hidupnya tidak seharusnya berakhir, jadi murid Buddha itu masuk agama Buddha, duduk di bawah pohon Bodhi, dan menyadari kehidupan baru. Mendapatkan bodi cita, keberuntungan besar. Ada sedikit rasa iri di wajah biksu gemuk itu. Inilah ciptaan agung yang diimpikan oleh banyak biksu. Ia membutuhkan takdir dan tak bisa dipaksakan. Jika sudah waktunya, memaksakan diri mengembangkan bodi cita akan membawa pada jalan buntu. Selain itu, murid Buddha tersebut juga membaca ajaran Buddha Mahayana milik Buddha Kasyapa, dan memiliki hubungan yang mendalam dengan ajaran Buddha dan terlahir luar biasa. Hingga saat ini, biksu gemuk itu belum pernah benar-benar melihat ajaran Buddha Mahayana. Ia hanya memperoleh beberapa fragmen catatan di masa lalu, tetapi ia telah memperoleh banyak hal. Guru, apakah Anda bersedia berjalan bersama saya sebentar? Pada saat ini, murid Buddha tersebut membuat undangan. Denganmu, kenapa? Biksu gendut itu tidak langsung setuju, tetapi malah bertanya. Sang Buddha berkata, jalanmu salah. Maka introspeksilah dan perbaikilah kesalahanmu. Kamu dan aku akan berjalan bersama, dan kita bisa membahas dharma setiap hari dan saling mengoreksi. Biksu gendut itu berkata dengan serius, saya tidak salah. Saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang kitab suci Buddha Mahayana dan berbagi wawasan Anda tentang kehidupan. Para pengikut Buddha tidak memikirkan masalah benar atau salah, tetapi saling mengundang dengan tulus. Jadi, apakah kamu bersedia membicarakan hal ini denganku? Mendengar hal itu, biksu gemuk itu terkejut. Putra Buddha, mengapa tidak? Sang biksu gemuk menatap tajam ke arah sang murid Buddha, tak dapat memahami apa yang sedang dipikirkannya. Suasananya membosankan dan semua orang memikirkan urusannya sendiri. Tai, aku akan menurutimu.
Setelah sekian lama, biksu gemuk itu membuka mulutnya dan berbicara. Demi agama Buddha Mahayana dan untuk lebih memahami murid-murid Sang Buddha, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk dapat berjalan bersama Sang Guru. Murid Buddha itu berdiri dan membungkuk. Kedua pendeta terkemuka itu melakukan perjalanan bersama ke dunia fana untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita. Apa yang akan terjadi dalam perjalanan ini masih harus dilihat. Saat ini, tampaknya biksu gemuk itu tidak akan mempunyai niat buruk terhadap para pengikut Buddha, dan dia akan menemani mereka sepanjang jalan, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Jalan menuju pencerahan, surga keempat. Di puncak gunung yang tertutup salju, angin dingin bertiup. Salju tebal turun di seluruh penjuru bumi. Dua orang sedang duduk di puncak gunung, saling berhadapan dengan meja batu di antara mereka. Susang, Raja Tianyong, dan Liu Nansheng, penguasa istana Lixi. Di atas meja terdapat harta karun spiritual bawaan, mangkuk giok yang indah dan tanpa cacat. Mangkuk giok tersebut merupakan hadiah dari Chen Qingyuan, namun asal-usulnya tidak diketahui. Keduanya mempelajarinya cukup lama, tetapi masih belum dapat menemukan letak mangkuk giok itu dengan pasti, dan alis mereka dipenuhi keraguan. Satu-satunya hal yang kita ketahui adalah bahwa harta spiritual bawaan ini memiliki aura yang sangat kuat dan pasti luar biasa. Sudah lama sekali dan aku masih belum bisa menemukan jawabannya, itu saja. Setelah mencoba berbagai cara, Raja Tianyong mendesah tak berdaya dan menyerah pada ide itu. Kita bicarakan nanti saja. Liu Nansheng tidak ingin membuang waktu lagi. Barang ini dipercayakan kepada Anda untuk diamankan. Raja Tianyong tidak ingin menyerah begitu saja karena harta spiritual bawaan yang akan memengaruhi hubungan antara kedua pihak. Baiklah, Liu Nansheng tidak ragu-ragu dan memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu dan membagikan manfaatnya secara perlahan nanti. Tepat saat Liu Nansheng mengulurkan tangan untuk mengambil mangkuk giok dan hendak menyimpannya, sesuatu yang aneh terjadi. Zeng, mangkuk giok mulai bergetar, memancarkan ribuan riak aneh. Liu Nansheng mengulurkan tangan kanannya, tetapi ditolak oleh riak dan tidak dapat disentuh. Melihat situasi ini, raut wajah Raja Tianyong dan Liu Nansheng berubah dan menjadi sangat hikmat. Huff. Kemudian, angin kencang bertiup dari jauh, dan salju di langit berkibar dan miring ke arah yang sama. Tekanan kuat turun dari langit, membuat Raja Tianyong dan Liu Nansheng merasa sangat berat. Mereka tanpa sadar mengaktifkan sihir mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Siapa itu? Keduanya saling memandang beberapa kali, seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Mereka semua telah mencapai langkah ke-8 jembatan ilahi, dan kekuatan mereka dianggap sebagai yang teratas di dunia. Tekanan mendadak itu mengejutkan kedua pria itu. Mereka merasakan krisis yang hebat, hawa dingin yang menusuk tulang, dan perasaan tercekik. Boom, boom, boom. Suara langkah kaki yang mantap datang dari kedalaman langit berbintang. Setiap langkah bagaikan bintang yang meledak, mengguncang kehampaan, menggerakkan hati dan jiwa, serta memberi orang tekanan luar biasa. Bahkan sekuat Pangeran Tianyong dan Liu Nansheng, tubuh mereka bergetar tak terkendali, dan ketakutan yang tak terlukiskan terpancar dari kedalaman mata mereka. Mereka berusaha keras untuk tetap tenang dan tidak kehilangan kendali. Pria itu tingginya 6 zang, sekitar 20 meter. Ia mengenakan jubah gelap dan longgar, dan tubuhnya sebesar gunung. Kekuatan yang terpancar darinya begitu dahsyat hingga meredupkan bintang-bintang di langit, dan para dewa di surga mundur ke kedua sisi. Namanya Chumo, monster paling menakutkan di antara para dewa kuno, dan juga harapan kebangkitan klan. Kelima hati bekerja sama dan memurnikan tulang para dewa. Fluktuasi kultivasinya menunjukkan bahwa ia berada di tahap akhir ke-6 jembatan ilahi, tetapi kekuatan tempurnya yang sesungguhnya jelas berada di luar jangkauan pemahaman dunia. Di lautan awan bersalju, Chumo berdiri seperti raja, melihat ke bawah dengan alis tertunduk, meremehkan dunia. Ketemu, Chumo mengabaikan dua orang yang berdiri di puncak gunung dan memusatkan perhatiannya pada mangkuk giok di atas meja. Sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan bahwa ia sedang dalam suasana hati yang baik. Perjalanan ini bermanfaat karena saya menemukan harta karun spiritual bawaan dengan energi yang melimpah. Putra Dewa Chumo menggunakan harta spiritual bawaan sebagai dasar kultivasinya, menyerap energi murni di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya. Energi spiritual biasa antara langit dan bumi pada dasarnya tidak berpengaruh pada Chumo. Suara mendesing. Saat Chumo menyelidiki dari kejauhan, mangkuk giok itu berhasil menembus penghalang dan jatuh ke tangannya dalam sekejap mata. Melihat harta spiritual yang utuh, Chumo merasa puas. Desir. Saat berikutnya, Chumo berbalik dan menghilang di cakrawala. Setelah sekian lama, kekuatan yang bergejolak antara langit dan bumi perlahan-lahan menghilang. Ketika Pangeran Tianyong dan Liu Nansheng tersadar, keringat bercucuran di dahi mereka, ujung jari mereka sedikit gemetar, dan mereka diliputi rasa takut.
Baru saja beberapa saat yang lalu, mereka berdua tidak berani menghentikan harta spiritual bawaan untuk pergi, dan mereka bahkan tidak berani bertanya tentang asal-usul pihak lain. Perasaan tertekan yang melanda jiwa mereka membuat tubuh mereka kaku dan tidak bisa bergerak. Pada saat itu, mereka semua punya firasat kuat bahwa jika mereka bergerak, kemungkinan besar mereka akan mati. Mereka tak habis pikir mengapa mereka punya ilusi seolah-olah telah melangkah ke jurang kematian, padahal pria kuat tak dikenal itu tak melakukan apa-apa. Seluruh tubuh mereka menegang dan jiwa mereka gemetar. Panggilan. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersadar. Orang yang mengerikan. Tenggorokan Raja Tianyong berguling, dan dia menatap ke arah Chumo pergi, dengan rasa takut yang masih tersisa. Targetnya adalah Xiantian Lingbao, dan dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Liu Nansheng tersenyum pahit. Perasaan diabaikan kurang lebih tidak nyaman. Awalnya kupikir, kecuali makhluk-makhluk yang sangat langka dan menakutkan itu, kita bisa dengan mudah mengalahkan Dang Ye dengan kekuatan kita. Sekarang, sepertinya visi kita terlalu sempit. Ada begitu banyak Dang Ye yang kuat. Setelah tenang, Raja Tianyong mendesah penuh emosi. Saya pernah melihat orang ini sebelumnya. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Sosok Chumo muncul di depan mata Liu Nansheng, seolah-olah ia sedang menatap gunung yang tak terpahami, dan secercah ketakutan tanpa sadar terpancar di matanya. Kudengar seorang prajurit yang sangat tangguh telah muncul dari suku raksasa. Kemungkinan besar dialah dia. Raja Tianyong sedikit mengerutkan kening dan mengutarakan pendapatnya. Harta karun spiritual yang dianugerahkan yang mulia kepada kita telah direnggut, dan kita tidak punya nyali untuk bersuara dan menghentikannya. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, Liu Nansheng merasa malu. Kamu dan aku sama-sama tahu betul bahwa jika aku menyerang tadi, aku akan berada dalam bahaya kematian. Meskipun Raja Tianyong merasa masalah ini agak memalukan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Pikirannya terlalu rumit untuk diungkapkan dalam beberapa kata. Liu Nansheng hanya mengakhiri topik itu, bersemangat untuk meraih kesempatan yang lebih besar. Hanya dengan menjadi lebih kuat, ia dapat mengendalikan hidupnya dan terbebas dari batasan. Tak lama kemudian, Raja Tianyong dan Liu Nansheng kembali bepergian bersama dan pergi ke tempat lain. Sementara itu, Chumo, yang telah memperoleh harta karun roh mangkuk giok, untuk sementara menghentikan kultivasinya. Ia berencana mencari lebih banyak benda bawaan untuk memastikan ia memiliki cukup Daoyun untuk menembus hambatan dan mencapai alam baru. Masih ada beberapa yang hilang. Chumo berkeliaran di setiap sudut jalan, mencari jejak harta spiritual. Beberapa bulan kemudian, Chumo menangkap jejak fluktuasi napas makhluk spiritual bawaan dan mempercepat langkahnya. Surga keempat adalah teras Tongtian. Banyak orang kuat berkumpul di sini, tidak seperti paruh kedua perjalanan yang sepi. Mengikuti tuntunan aura harta spiritual, Chumo berjalan maju. Kemunculannya langsung menarik perhatian semua orang berpengaruh yang hadir. Mereka semua menatapnya dan mengamatinya dengan tatapan agresif. Chumo terkunci pada arah tertentu dari harta spiritual bawaan dan menatap seorang pria tua botak berjanggut putih. Benar saja, aura harta spiritual bawaan berasal dari orang ini. Setelah melihat lebih dekat beberapa kali, Chumo yakin. Di dekat teras Tongtian, seorang lelaki tua botak berpakaian brokat biru merasa gelisah karena ia merasakan adanya krisis yang akan datang. Pria tua itu berasal dari klan Dingxuan kuno. Kultivasinya telah mencapai langkah ke-7 jembatan ilahi. Ia sangat kuat dan berstatus sangat tinggi. Di sampingnya ada beberapa tetua suku, yang semuanya merupakan tokoh kuat jembatan ilahi. Beberapa bulan yang lalu, lelaki tua berbaju biru itu menemukan alam rahasia dengan energi spiritual yang melimpah. Setelah memasukinya, ia memperoleh harta spiritual bawaan yang dapat membantu memperbaiki rantai tersebut. Benda langka ini membuat lelaki tua berjubah biru itu sangat gembira. Dengan kesempatan lain yang akan ia peroleh di jalan menuju pencerahan, dikombinasikan dengan efek harta karun ini, ia pasti akan mampu menembus anak tangga ke-8 jembatan ilahi. Idenya bagus, tetapi sayangnya tidak berjalan sesuai rencana. Langkah. Chumo berjalan perlahan. Meskipun ia telah menahan aura kekerasannya, setiap gerakannya masih memancarkan aura dominasi yang melampaui semua orang. Hal ini membuat para pahlawan dari segala penjuru tampak ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah. Berikan padaku harta spiritual bawaan. Sambil berjalan mendekati lelaki tua berpakaian biru itu, Chumo menatapnya dengan nada memerintah, menolak menoleransi segala bentuk ketidakpatuhan. Siapa kamu? Pria tua berbaju biru itu tak bisa begitu patuh. Sebaliknya, ia bertanya tentang asal-usul pihak lain dengan wajah serius dan nada bicara yang buruk. Kamu tidak pantas tahu. Chumo sekilas melihat kekuatan lelaki tua berjubah biru itu dan tidak menganggapnya serius. Menurutnya, lelaki tua berjubah biru itu bahkan tidak punya kualifikasi untuk mati di tangannya. Sombong sekali. Mendengar kata-kata arogan seperti itu, lelaki tua berbaju biru itu menjadi murka.
Ia mulai mengalirkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya, menyebarkan kekuatan taonya, dan mempersiapkan diri secara mental untuk pertarungan besar. Sebagai anggota klan Dingxuan kuno, bagaimana mungkin aku takut pada pria yang muncul entah dari mana? Dia ingin aku menyerahkan harta spiritual bawaan yang telah kuperjuangkan dengan susah payah hanya dengan beberapa patah kata. Itu lelucon. Lalu lagi, bagaimana orang ini bisa tahu bahwa ia memiliki objek spiritual bawaan? Mungkinkah dia sudah lama menjadi sasaran dan diikuti sampai ke sini? Ini sangat mungkin terjadi. Keberadaan raksasa yang mengerikan. Di antara kerumunan, seseorang yang berkuasa mengenali Chumo dan mengungkapkan identitasnya. Ternyata itu dia. Semua orang mengira mereka telah mengetahui asal-usul Chumo dan bertindak seolah-olah mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Sungguh tidak mudah bagi klan kelas 3 untuk menumbuhkan makhluk yang sangat kuat. Para kultivator dari semua sisi memandang Chumo dan berdiskusi secara diam-diam. Sebenarnya, Chumo tidak ada hubungannya dengan para raksasa. Dia hanya berukuran besar dan tampak serupa di permukaan. Suku raksasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, lelaki tua berbaju biru itu menatap Chumo dengan tatapan yang tidak lagi setakut sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit rasa jijik di matanya. Ia mengancam, kalau kau tidak ingin sukumu dimusnahkan, keluarlah dari sini. Tidak punya latar belakang, tidak perlu khawatir. Berdasarkan penampilan Chumo sebelumnya, orang-orang menilai bahwa ia kemungkinan adalah makhluk kuat di langkah ke-8 jembatan ilahi. Meski begitu, lelaki tua berjubah biru itu tidak menganggapnya terlalu serius. Ia mendapat dukungan dari klan kuno Dingxuan dan membawa banyak harta, jadi ia mungkin bisa melawan manusia mulia tingkat 8. Terlebih lagi, ada tokoh-tokoh penting dari klan kuno Dingxuan di dekatnya, dan lelaki tua berpakaian biru itu dapat menghubungi mereka kapan saja dan tidak perlu takut. Awalnya, Chumo hanya ingin mendapatkan harta spiritual bawaan, tetapi pihak lain tidak terlalu kooperatif. Jika memang demikian, kita tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Wow, Chumo bertindak tegas. Ia langsung mengangkat tangannya dan melambaikannya ke depan. Dia menamparkan lelaki tua berpakaian biru di depannya dengan telapak tangannya di udara, dan kekuatan yang mengerikan langsung melonjak keluar, menutupi langit berbintang. Dalam sekejap, wajah lelaki tua berjubah biru itu tiba-tiba berubah, dan ketakutan memenuhi dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengaktifkan beberapa senjata suci kelas atas, yang semuanya hidup kembali dan mekar dengan kecemerlangan luar biasa. Dentang, para prajurit suci meraung dan hukum-hukum meledak. Langit terbelah dua oleh miliaran cahaya suci. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga membuat para biksu dari segala penjuru ketakutan dan membuat mereka mundur beberapa langkah dengan wajah ngeri. Orang tua berbaju biru mengira artefak suci yang dihidupkan kembali sepenuhnya sudah cukup untuk menghalangi musuh kuat di hadapannya, tetapi situasi ternyata justru sebaliknya. Ledakan. Dengan suara keras, telapak tangan raksasa Chumo menghantam senjata suci itu, menyebabkannya jatuh dengan cepat. Cahaya senjata suci yang terpancar tiba-tiba meredup, dan badan senjata itu hancur, dan pesona spiritualnya pun menghilang. Dengan kekuatan yang luar biasa dan momentum yang tak terhentikan, 3 senjata suci tertinggi, yang hanya bisa ditampar Chumo, rusak parah, dan hukum serta tatanan hukum yang menyelimuti senjata-senjata itu pun kacau balau. Meskipun senjata-senjata suci ini tidak hancur menjadi besi tua, kerusakannya tidak jauh, dan sulit untuk diperbaiki. Tidak bagus. Melihat hal itu, lelaki tua berpakaian biru itu membelalakkan matanya dan ketakutan langsung menyapu seluruh tubuhnya. Sekarang sudah terlambat baginya untuk pergi. Dengan suara, Swiss Chumo menangkap lelaki tua berpakaian biru itu di udara, seakan-akan ia sedang memegang seekor ayam kecil, semudah mungkin. Orang kuat Shen Xiao Qibu dikalahkan dalam satu gerakan. Semua orang yang menyaksikan adegan ini tampak tercengang, dengan ekspresi yang sangat kaya. Memanggil, Chumo hanya mengaitkan jarinya dan mengambil cincin Sumeru dari orang tua berbaju biru itu. Cincin itu tergantung di depannya, dengan tulisan tabu di atasnya. Hal-hal yang disebut terlarang itu tidak ada artinya bagi Chumo. Begitu sebuah pikiran terlintas di benak, batasan itu pun dicabut. Ketika kesadaran ilahi menyelidikinya, tampaknya benar-benar ada harta spiritual bawaan di dalamnya. Setelah memastikan semuanya benar, Chumo tersenyum puas. Lelaki tua berbaju biru yang terjebak itu masih meronta-ronta, bagaikan manusia yang hampir tenggelam, memutar-mutar tubuhnya dengan putus asa, dengan ekspresi yang ganas dan telah kehilangan akal sehatnya. Anggota klan kuno Dingxuan lainnya berdiri tertegun, terdiam, gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka telah menghancurkan jimat rahasia klan, memohon para leluhur di dekatnya untuk segera datang meminta bantuan. Chumo mendapatkan harta karun itu, mengabaikan semua orang yang hadir, dan berencana untuk berbalik dan pergi. Adapun lelaki tua berbaju biru yang disegel, dia tidak dibunuh dan dibiarkan berjuang. Jika tidak perlu, orang seperti itu tidak pantas mati di tangan Chumo.
Kesombongan yang terukir di tulang mereka jauh melampaui kesombongan klan kuno yang abadi. Begitu Chumo pergi, sesosok makhluk kuat dengan penampilan abadi tiba. Mengenakan jubah hitam dan berambut putih, dia adalah leluhur agung klan kuno Dingxuan, yang berada pada tahap ke-8 alam jembatan ilahi, dan merupakan tokoh terkemuka dalam klan tersebut. Apa yang sedang terjadi? Sang leluhur datang dan menanyakan alasannya. Kakek, beginilah. Beberapa tetua klan kuno Dingxuan berjalan cepat dan menjelaskan situasi dengan kata-kata singkat. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, sang leluhur bergegas menuju lokasi lelaki tua berbaju biru itu dan memutuskan untuk menolongnya. Ledakan. Leluhur berjubah hitam itu menyentuh hukum terlarang yang tersegel dan langsung diserang balik. Meskipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela diri, ia tetap tak mampu menahannya. Napasnya tak teratur, meridiannya terbalik, ia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat. Sungguh kekuatan hukum yang mengerikan. Sebelum datang ke sini, Patriark Jubah Hitam awalnya marah besar dan ingin menyelamatkan muka. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran, menghindari tepian musuh dan tidak pernah memprovokasinya lagi. Untungnya, Patriark Xuan Pao memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jika itu adalah seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah, dia akan mati. Karena campur tangan Patriark Xuan Pao, kekuatan segel itu masih longgar. Ledakan. Setelah beberapa saat, hukum terlarang menghilang di antara langit dan bumi. Chumo membuat aturan ini dengan santai tanpa menganggapnya serius, dan keseimbangan aturan penyegelan dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dan dilepaskan dengan sendirinya. Berdebar, segelnya rusak, dan lelaki tua berpakaian biru itu ambruk di udara, pakaiannya basah oleh keringat dingin, wajahnya penuh ketakutan, dan dia terengah-engah. Berjalan, Patriark Xuan Pao berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa takut di hatinya dan menstabilkan luka-lukanya. Melihat bahwa pembatasan telah dicabut, ia segera melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama anggota klannya. Orang-orang berkuasa dari semua pihak yang menyaksikan ini semuanya tercengang. Setelah sekian lama, semua orang menghirup energi spiritual dalam-dalam dan bergidik. Rasa takut mulai menggerogoti setiap bagian tubuh mereka, bahkan setiap jengkal jiwa mereka. Orang dari suku raksasa ini sangat kuat. Baru pada saat inilah orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat benar-benar menyadari bahwa orang ini sangat berbahaya, jauh melampaui imajinasi mereka. Peristiwa hari ini pasti akan sampai ke telinga banyak sekali pembudidaya, menimbulkan sensasi demi sensasi, menggemparkan surga, dan memberi dampak luas. Bahkan seseorang sekuat leluhur klan kuno abadi, seorang master tingkat atas dari 8 langkah jembatan ilahi, terluka oleh satu segel. Ini menunjukkan betapa kuatnya orang yang menyerang itu sebenarnya. Beberapa raksasa benar-benar mengira mereka adalah yang terkuat di suku itu, mata mereka penuh harapan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk membayangkan adegan kelompok keluarga mereka melangkah melewati duri selangkah demi selangkah dan mencapai puncak dunia. Di mata Chumo, semua makhluk di dunia hanyalah semut, tak layak mendapat perhatian berlebihan. Bahkan, semut-semut ini tak layak mati di tangannya. Chen Qingyuan, aku akan menemukanmu. Chumo telah mengumpulkan cukup harta spiritual bawaan dan siap mencari tempat terpencil untuk beristirahat. Ketika ia keluar dari pengasingannya, ia akan mencari petunjuk tentang Chen Qingyuan. Chumo sering tertarik mendengar tentang dewa perang kuno, dan dia tidak akan bisa tenang jika dia tidak bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dengan jentikan lengan bajunya, asap tebal mengepul dan menutupi area tempat dia berada. Kemudian, Chumo mendirikan ribuan penghalang, duduk bersila di kehampaan, mengeluarkan harta spiritual bawaan yang telah diperolehnya, menggantungnya di depannya, dan mulai menyerap pesona harta spiritual tersebut, menyatukannya ke dalam tubuhnya, dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya. Jalan menuju pencerahan, surga ke-9. Lautan awan yang misterius tidak terbatas. Di langit, Chen Qingyuan mengalami kesulitan yang cukup besar dalam memahami sutra reinkarnasi. Ia tidak dapat menulis kata berikutnya. Tangannya yang terulur membeku, ujung jarinya sedikit gemetar, dan ia menghadapi perlawanan yang hebat. Setelah sekian lama, Chen Qingyuan masih belum bisa memikirkan langkah selanjutnya. Alisnya sedikit berkerut, dan beberapa helai keringat mengucur dari dahinya. Jika sutra samsara dibagi menjadi 3 bagian, awal, tengah, dan akhir, maka Chen Qingyuan bahkan belum menyelesaikan bagian pertama sutra tersebut. Ia menghadapi banyak kesulitan dan kemajuannya terbatas. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan. Sungguh memekakan telinga, mengguncang hukum bagai gelombang yang bergelora dan deras yang tidak dapat diabaikan. Chen Qingyuan tiba-tiba membuka matanya, indera spiritualnya meliputi area ratusan ribu mil. Ia berulang kali memastikan bahwa formasi yang ia tempati masih utuh dan tidak ada gejolak yang disebabkan oleh perubahan apapun pada fondasi formasi tersebut. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Saya menangkap sedikit aturan yang tidak teratur dan menggunakannya sebagai panduan untuk menemukan petunjuk dengan cepat.
Berhentilah sejenak dan lihat apa yang terjadi. Menghadapi situasi yang tidak normal ini, Chen Qingyuan tidak berniat untuk melanjutkan latihannya. Terlebih lagi, ia sudah mencapai batas deduksinya kali ini, jadi ia mungkin lebih baik berjalan-jalan dan bersantai. Memutus saluran antara tubuhnya dan energi spiritual di langit, ia mengambil waktu sejenak untuk mengatur napasnya dan menstabilkan fondasinya. Setelah menyelesaikan semua ini, dia berjalan keluar dari formasi pelindung dalam beberapa langkah. Lautan kabut membumbung di hadapannya di sebelah kiri, membentuk sesuatu yang tampak seperti jurang yang amat besar. Karena jaraknya yang jauh, dan rumitnya tatanan serta aturan langit ke-9, pikiran-pikiran ilahi yang menyelidiki masa lalu dengan mudah terhalang, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas dari lokasi ini. Swoosh! Hari ini, Chen Qingyuan, mengenakan jubah seputih salju, tanpa noda, tampak seperti seorang abadi yang terbuang dan keluar dari lukisan. Dengan sekejap, ia meninggalkan bayangan di tanah dan langsung menuju ke tempat dengan hukum abnormal. Tidak butuh waktu lama sebelum kami tiba di tujuan. Ketika Chen Qingyuan melihat jurang lautan kabut, ekspresinya sedikit berubah dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dasar jurang itu tampak seperti sebidang tanah, dengan halaman kuno yang dibangun di atasnya. Dari sudut pandang yang tinggi, kita dapat melihat bahwa halaman kuno itu menempati area yang luas, dan setiap lokasinya diselimuti oleh hukum-hukum kuno yang tak diketahui. Pemandangan di dalamnya tak terlihat, melainkan samar dan misterius. Tempat apa ini? Setelah melihat lebih dekat, Chen Qingyuan tidak menemukan petunjuk berguna untuk saat ini. Demi alasan keamanan, dia memeras setetes darah dari jari telunjuk kanannya dan menggunakannya untuk mengembun menjadi inkarnasi, yang kekuatannya hanya 1/1000 dari tubuh aslinya. Dekrit, mantra itu diucapkan, lalu terdengar suara, Wei. Sang penjelmaan menyelam ke dasar jurang dan menuju ke halaman kuno di bawah dengan kecepatan yang sangat cepat tanpa rasa khawatir apapun. Setelah beberapa tarikan napas, avatar itu mendarat di titik terdalam, menginjak tanah yang kokoh, dan melihat sekeliling beberapa kali, tidak menemukan bahaya. Kemudian, avatar itu berjalan cepat menuju halaman kuno tak jauh dari sana. Sebagai guru tertinggi, Chen Qingyuan secara alami dapat melihat dengan jelas apa yang dilihat oleh inkarnasi. Halaman kuno ini, yang tampak seperti kota kecil, memiliki dinding yang bertatahkan batu giok putih dan batu-batu mulia, sungguh menakjubkan. Gerbang itu tingginya sekitar 10 kaki dan tampak seperti pintu kayu hijau yang tertutup rapat. Ada ribuan ruangan samping di halaman, semuanya dihiasi dengan ornamen dan taman yang indah, tetapi sayangnya ruangan-ruangan itu telah ditinggalkan dan memancarkan suasana kerusakan dan kehancuran. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitar halaman kuno, Tuan Chen Qingyuan datang sendiri. Dengan bunyi, Swiss, ia jatuh ke dasar jurang. Iklan oleh Pub Future. Berjalanlah maju beberapa langkah dan Anda akan mencapai gerbang halaman kuno. Jika Anda mendongak, Anda dapat melihat sebuah plakat tergantung di pintu yang belum terhapus oleh kekuatan waktu. Ada 3 karakter kuno yang kuat dan gagah berani terukir di atasnya, Xinglo Yuan. Dilihat dari huruf-huruf kuno pada plakat tersebut, kemungkinan besar plakat itu dibangun pada suatu masa di zaman kuno awal. Kendalikan avatar dan dekati gerbang halaman kuno. Chen Qingyuan mundur beberapa langkah. Jika ada bahaya, ia akan segera memutus koneksi dengan inkarnasi untuk menghindari serangan balik. Ledakan. Sang penjelmaan melangkah ke pintu bagaikan boneka tanpa pikiran dan mendorongnya dengan keras. Gerbang hijau tidak bergerak sama sekali, jelas tidak sesederhana itu. Sekalipun inkarnasi ini hanya memiliki 1/1000 kekuatan Chen Qingyuan, jika dia mendorong dengan seluruh kekuatannya, itu akan cukup untuk meratakan gunung dan sungai serta membelah lautan luas. Pintu hijau raksasa berpola aneh ini belum terkorosi selama puluhan ribu tahun dan masih kokoh. Minat Chen Qingyuan tiba-tiba berlipat ganda, dan warna aneh melintas di matanya. Wow, Chen Qingyuan mengangkat tangannya dan membiarkan inkarnasi berubah menjadi setetes darah Yuan Po dan mengembalikannya ke tubuhnya. Satu inkarnasi tidak cukup untuk mengguncang gerbang biru raksasa, jadi hanya sang master yang bisa pergi ke sana. Gemerincing, menghadapi bangunan-bangunan peninggalan zaman kuno, Chen Qingyuan tak berani lengah. Ia tampak serius dan fokus.